Hai sobat semua, kembali lagi ke channel Kata Kita. Kali ini kita akan mencoba mengerjakan beberapa latihan soal UTBK 2020. Soal-soal yang diambil berasal dari berbagai sumber, dari buku, internet, soal UTBK tahun lalu, dan lainnya. Nah, langsung. Oke, langsung saja ke soal latihan UTBK 2020. Untuk soal pertama, kita diperhadapkan dengan soal sebagai berikut. Setelah kamu baca soalnya, untuk mengerjakannya, kamu harus mengingat sifat bilangan berpangkat, di mana jika terdapat bilangan P pangkat Q min S itu sama saja dengan P pangkat Q per P pangkat S. Perhatikan bentuk P pangkat Q min S itu sama saja dengan X pangkat ini, X pangkat ini, X pangkat ini, X pangkat ini, pangkat ini, X pangkat ini. Nah, karena kamu sudah mengetahuinya, maka kita dapat mengubah bentuk ini menjadi 1 per 1 ditambah mengikuti bentuk bilangan berpangkat, maka X pangkat B min A bisa diubah menjadi X pangkat B per X pangkat A ditambah X pangkat C per X pangkat A ditambah yang bagian sebelah kanannya menjadi 1 per 1 ditambah X pangkat A per X pangkat B ditambah X pangkat C per X pangkat B. Dilanjut di ruas terakhir jadi 1 per 1 ditambah X pangkat B per X pangkat C ditambah X pangkat A per X pangkat C. Perhatikan tiap-tiap ruas di bagian ini kita kalikan dengan X pangkat A, di bagian ini dikalikan dengan X pangkat B, dan di bagian yang ini dikalikan dengan X pangkat C, sehingga bentuknya menjadi X pangkat A per X pangkat A ditambah X pangkat B ditambah X pangkat C ditambah X pangkat B per X pangkat B ditambah X pangkat A tambah X pangkat C ditambah X pangkat C per X pangkat C ditambah X pangkat B ditambah X pangkat A. Perhatikan untuk bagian penyebutnya sama semua. Itu X pangkat A tambah X pangkat B tambah X pangkat C. Di sini juga sama, di sini juga sama. Sehingga kita lakukan penjumlahan pecahan biasa menjadi X pangkat A ditambah X pangkat B tambah X pangkat C per X pangkat A ditambah X pangkat B tambah X pangkat C. Perhatikan pembilang dan penjemputnya sama, sehingga bilangan yang mempunyai pembilang dan penyebut yang sama jika dibagikan akan menghasilkan nilai 1. Maka jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 2. Baik, kita baca soal yang terlebih dahulu. Operasi bulat pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan X bulat Y sama dengan X pangkat Y minus Y. Kita catat X bulat Y sama dengan X pangkat Y ya, X dikurang X. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Diberikan soal operasi bulat pada himpunan bilangan bulat definisinya dengan aturan X bulat Y sama dengan X pangkat Y minus Y. Kita tuliskan terlebih dulu X bulat Y sama dengan X pangkat Y dikurang Y. Ini adalah syarat operasi bilangan untuk operator bulat. Maka ditanyakan nilai 2 bulat 3. Untuk mengerjakan ini
terlebih dahulu kita kerjakan yang di dalam kurung, yaitu 2 bulat 3. Maka 2 bulat 3 sama dengan 2 sama dengan X, 3 sama dengan Y. Maka bentuknya menjadi 2 pangkat 3 dikurang 3. 2 pangkat 3 adalah 8 dikurang 3 sama dengan 5. Maka didapatkan hasil 2 bulat 3 sama dengan 2 bulat 3 sama dengan 5. Selanjutnya, karena kita telah mendapatkan nilai 2 bulat 3, maka 2 bulat 3 sama dengan 2 bulat 5. 2 bulat 5 sama saja dengan cara seperti ini. 2 bulat 5. Jadi di sini X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 5, maka bentuknya menjadi 2 pangkat 5 dikurang 5. 2 pangkat 5 adalah 32 dikurang dengan 5 sama dengan 27. Didapatkan jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 3. Diberikan gambar berpola dan kita disuruh untuk menebak pola selanjutnya di bagian ini. Pola selanjutnya. Maka untuk mengerjakan ini kita harus memperhatikan pola yang terjadi pada gambar yang ada di sini, pada kelima gambar yang ada di sini. Perhatikan pada bagian persegi panjang tanpa alas, sebut saja seperti itu. Di bagian ini kepalanya menghadap ke kiri. Kayak itu. Di sini kepalanya menghadap ke bawah. Berarti di bagian sini kepalanya menghadap ke kanan. Di sini kepalanya menghadap ke bawah. Di sini kepalanya menghadap ke kiri kembali. Perhatikan untuk persegi panjang tanpa alasnya, dia berputar 90 derajat ke kanan. Oleh sebab itu, maka pola ke-6 adalah gambar yang memiliki persegi panjang tanpa alas seperti ini. Kita perhatikan pilihan jawabannya. Terdapat 2 jawaban, yaitu antara D dan E. Untuk selanjutnya, kita perhatikan bagian benderanya. Untuk bagian benderanya, di bagian ini dia agak berada di tengah. Bagian ini berada di sudut kanan, di sini di sudut kiri, ke tengah kembali, ke sudut kanan. Berarti mengikuti pola sebelumnya, maka benderanya harusnya berada di sudut kiri kembali. Oleh sebab itu, dari pilihan jawaban D dan E, untuk bendera yang berada di sudut kiri adalah pilihan jawaban D. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, kita diperhadapkan kembali dengan soal menentukan pola gambar selanjutnya. Pola gambar di sini. Seperti cara sebelumnya, yang pertama kita perhatikan. Pertama diperhatikan adalah bagian gambar di tengahnya. Gambar pertama memiliki gambar segitiga, gambar persegi, gambar bunga, kelopak bunga, gambar simbol matematika, atau bisa dikatakan dengan cermin, simbol bunga. Perhatikan pada gambar keempat, simbol ini adalah simbol matematika
atau dengan kata umumnya disebut dengan cermin. Simbol matematika. Jadi kita perhatikan gambar yang di tengahnya, maka ini mencerminkan ruas yang berada di sebelah kiri akan dicerminkan di ruas sebelah kanan untuk gambar tengahnya. Maka kita perhatikan dia mencerminkan ruas kiri dari kelopak bunga dicerminkan di sebelah kanan itu kelopak bunga juga. Maka setelah itu A akan mencerminkan di gambar ke-6 pola selanjutnya. Pola selanjutnya dia akan mencerminkan persegi. Maka kita lihat pilihan jawaban yang gambar tengahnya adalah persegi antara jawaban A dan C. A dan C. Oke. Selanjutnya bisa kita perhatikan untuk gambar bulatan yang ada di sini. Untuk gambar bulatan kita perhatikan gambar pertama dia punya 1 bulatan, gambar kedua punya 2 bulatan, gambar ketiga punya 3 bulatan, gambar 4 punya 4 bulatan, gambar kelima punya 5 bulatan. Berarti di pola selanjutnya di gambar ke-6 dia akan punya 6 bulatan. Perhatikan dari pilihan jawaban antara A dan C kita. A mempunyai 6 bulatan sedangkan C mempunyai 7 bulatan. Maka karena kita mencari yang 6 bulatan, jawaban yang tepat antara A dan C adalah jawaban A. Jawaban kita adalah A. Baik, kita lanjut dengan soal nomor 5. Di mana kali ini kita diperhadapkan dengan segitiga yang di dalamnya terdapat ukuran sudut P, Q, dan X. Diberikan informasi jika AD sama dengan BD, sudut P sama dengan 55 derajat, sudut Q sama dengan 48 derajat. Maka yang pertama-tama kita keluarkan adalah segitiga DAB. Diberikan informasi bahwa AD sama dengan BD. Perhatikan, sehingga segitiga ADB adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki mempunyai sifat kedua sudut yang berada pada sisi yang sama panjang memiliki besar yang sama besar. Sehingga sudut DAB sama dengan sudut TBA. Kita lihat pada gambar, sudut DAB adalah P, maka sudut DBA adalah P. Diberikan informasi bahwa sudut P adalah 55 derajat, sehingga sudut DBA sama dengan sudut DAB sama dengan 55 derajat. Perhatikan gambar sudut DBA, sudut DAB telah didapatkan, maka kita perlu mengetahui sudut ADB. Sudut ADB dari segitiga DAB didapatkan dari jumlah sudut seluruh segitiga, yaitu 180 derajat dikurang sudut DBA dikurang sudut DAB. Maka sama dengan 180 derajat dikurang 55 derajat dikurang 55 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurang 110 derajat sama dengan 70 derajat. Maka dapat kita tuliskan di sini 70 derajat. Perhatikan sudut ADB dan sudut BDC adalah sudut suplementer, di mana sudut suplementer untuk sudut yang bersebelahan jumlahnya 180 derajat, sehingga jumlah sudut ADB ditambah sudut BDC sama dengan 180 derajat.
dengan sudut ADB diketahui 70 derajat, tambah sudut BDC sama dengan 180 derajat, maka sudut BDC sama dengan 110 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut X. Sudut Q sudah diketahui 48 derajat, sehingga sudut X sama dengan jumlah sudut seluruh segitiga 180 derajat dikurang sudut CBD dikurang sudut BDC sama dengan 180 derajat dikurang sudut Q yaitu 48 derajat dikurang sudut BDC yaitu 110 derajat, sehingga didapatkan hasil 22 derajat, sehingga sudut X sama dengan 22 derajat. Jawabannya adalah B. Baik, sekian dulu soal yang dapat kita bahas pada video kali ini. Untuk part selanjutnya kalian bisa tonton di video selanjutnya. Dan buat kalian tetap semangat, tetap termotivasi, dan semoga kalian dapat mempersiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Untuk kata-kata terakhir di video ini, semoga tetap semangat dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.